Kembali berjumpa dengan saya, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dan saat ini saya bersama dengan Bapak Pendeta Pramadi Cahyono dari GKJ Delagu. Dulu GKJ Juwiring sebelum dewasa itu bagian dari GKJ Delagu. Dan kemudian tanggal 12 Oktober 2011 GKJ Juwiring menjadi dewasa. Dan kita kembali bertemu dengan Bapak Pendeta Pramadi. Kita bernostalgia, ya, kita ngobrol-ngobrol bareng. Karena selama ini, khususnya saat pandemi ini, kita jarang bertemu, kita jarang berkumpul, jarang untuk berbincang-bincang. Selamat pagi, Pak Pendeta Pramadi. Pagi. Ya, ini Bapak Pendeta Pramadi. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Ya. Bagaimana untuk aktivitas kesehariannya? Berkurang atau masih sama saja dengan kondisi yang ada saat ini? Untuk aktivitas harian ya memang agak berkurang karena ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan. Contohnya seperti persekutuan di kelompok-kelompok, dan juga untuk kalau ada warga yang sakit tidak bisa masuk ke rumah sakit, dan juga ada beberapa hal lainnya. Ya. Kalau itu untuk kegiatan gereja berkurang, dan tentunya ada tambahan waktu untuk aktivitas pribadi. Ya, saya dengar Pak Pram ini juga senang berolahraga. Olahraganya apa, Pak Pram? Ya, untuk hari-hari ini memang tidak bisa juga melakukan olahraga. Biasa yang dilakukan dua, setiap hari Sabtu biasanya renang di Umbul Pelem, tapi karena corona ini tidak dapat dilakukan sudah hampir 3-4 bulanan. Lalu yang kedua, badminton juga tidak bisa dilakukan karena gedungnya digunakan untuk karantina, sehingga ya 3-4 bulan juga tidak bisa ada kegiatan itu. Paling hanya di rumah, jalan-jalan di depan rumah. Jalan-jalan, ya. Dan untuk keluarga juga sehat, Bapak? Ya, berkat Tuhan semua sehat. Ya. Ibu itu kan guru, istri Pak Pram. Nah, itu selama pandemi ini juga muridnya diliburkan, belajar di rumah istilahnya, bukan diliburkan. Nah, itu tetap masuk ya? Tetap hari-hari tetap masuk untuk memberi pelajaran daring dan juga mungkin menyelesaikan tugas-tugas administrasi. Jadi memang dalam situasi saat ini tetap beraktivitas, tetapi terbatas gitu ya. Ya. Banyak hal yang sebelumnya bisa kita lakukan dengan bebas, namun untuk saat ini memang serba terbatas. Nah, lalu Pak Pendeta, untuk gereja sendiri selain ini sudah mulai buka ya? Oh, sudah mulai awal Juli. Awal Juli sudah mulai buka. Ya. Kebaktiannya di sistem shift gitu ya? Jadi untuk yang gereja Delagu ada 4 kelompok di shift kebaktian pagi jam 6 itu untuk 2 blok, yang kebaktian siang jam 8 ada 2 blok. Jadi harapannya gereja hanya terisi separuh. Berarti sudah tidak ada online lagi nih? Untuk ibadah pagi tetap menyediakan ibadah streaming bagi warga yang belum bisa beribadah ke gereja. Jadi ada ibadah streaming yang kemudian direkam dan siangnya lalu dipancarkan lagi lewat YouTube kalau tidak salah. Jadi tetap ada menyediakan. Jadi ada dua versi layanan ibadah. Yang satu yang diselenggarakan secara langsung, maksudnya di gedung, satu
secara langsung via live streaming. Iya, jadi rekaman pagi. Rekaman pagi ya. Oh, direkam dulu baru disiarkan. Ya streaming lah, sekaligus direkamkan bisa. Oh iya. Ya jadi memang dalam situasi seperti ini kan memang gereja itu harus berkreativitas dan mungkin ya menjadi nambah anggaran gitu ya kira-kira. Ya tentunya iya, untuk artinya untuk multimedia memang ada tambahan anggaran yang sifatnya rutin, karena untuk setiap ibadah streaming kami menyewa kamera khusus. Paling tidak setiap minggu ada anggaran plus yang itu, tapi untuk yang lainnya sudah disediakan. Oh ya, begitu. Yang garap atau yang tim multimedianya itu memang dari luar atau juga melibatkan jemaat? Ya kebetulan ada anak-anak yang pertama hobi tentang multimedia, yang kedua juga anak-anak yang lulusan dari SMK yang jurusan multimedia, ya mereka lah yang menyelenggarakan ibadah multimedia selama ini, dan menurut saya hasilnya cukup memuaskan. Ya, jadi memang di sisi lain corona dianggap merugikan, tapi juga ada keuntungannya. Ya, contohnya tadi gereja dengan kaum mudanya yang hobi dengan multimedia, hobi mereka tersalurkan. Yang sekolah tadi multimedia juga bisa latihan, jadi luar biasa. Ya, kebetulan juga dia kerja di syutingan itu ya, sekarang kan juga jarang orang punya kerja. Tapi tidak tahu besok kalau sudah corona sudah terakhir ya, tapi tetap akan dilanjutkan mungkin itu. Iya, jadi memang untuk gereja kami di Wiring juga seperti itu. Ketika kami dulunya awal-awal memang tidak menyediakan online, tapi ada beberapa pemuda yang menginginkan hal itu, kemudian dulunya tidak ada tim multimedia menjadi ada. Jadi ya di sisi lain corona dianggap musibah, tapi juga menjadi berkah. Itulah yang kita rasakan. Kemudian untuk sebetulnya gereja memang harus berpelayanan, artinya harus memikirkan pelayanan yang efektif, yang kreatif di masa ini. Tetapi di sisi lain gereja kan tidak boleh tinggal diam, artinya hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, karena gereja hadir di dunia memang untuk dunia. Nah, untuk menurut Pak Pendeta Pramadi sendiri, sebetulnya hal-hal apa sih yang bisa kita lakukan, artinya gereja dalam hal ini, dalam situasi saat ini, baik itu berkaitan dengan jemaat sendiri ataupun berkaitan dengan lembaga gereja. Iya, seperti diketahui memang Tuhan memang dengan sengaja menciptakan dan mendirikan gereja di tengah-tengah dunia. Kata di tengah-tengah dunia berarti juga ada konsekuensi bahwa apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia, gereja tetap harus eksis, tetap harus menyatakan keberadaannya. Termasuk dengan pandemi corona, itu bukan sebuah halangan, tapi sebuah tantangan bagaimana gereja tetap eksis menyatakan. Yang kedua, gereja yang diletakkan di tengah dunia adalah gereja yang berkarya. Nah, karya gereja adalah karya penyelamatan yang mengundangkan berita keselamatan, baik ke dalam untuk memelihara jemaat maupun juga menyatakan kesaksian di tengah-tengah masyarakat banyak. Untuk memelihara jemaat dengan adanya pandemi corona ini, gereja harus kreatif, harus tetap bertumbuh. Ya tadi salah satunya dengan bagaimana pemeliharaan jemaat melalui ibadah minggu dengan online dan juga dengan hal-hal yang lain. Di dalam persekutuan tetap mengadakan persekutuan online atau mungkin rekaman yang isinya tentang hiburan, kekuatan, dan juga mungkin ya karena tuntutan zaman, doa-doa dikirim lewat WA atau apa terhadap orang yang membutuhkan. Nah, artinya tetap gereja harus kreatif, tetap bekerja, tetap menjalankan karyanya, menyelamatkan, membangun keselamatan kepada warga gereja di dalam kehidupannya.
untuk kehidupan umum berarti juga gereja punya tanggung jawab bagaimana peduli terhadap sesama. Pada awal corona memang banyak sekali orang yang melakukan kepedulian itu lewat makanan atau juga bantuan-bantuan lainnya kepada masyarakat. Tetapi akhir-akhir ini memang agak berkurang. Karena apa? Karena mungkin memang kehidupan warga gereja ini memang butuh dipikirkan. Nah, yang kedua, kepedulian gereja terhadap masyarakat, kecuali kebutuhan terhadap bantuan-bantuan secara langsung, juga mungkin paling tidak gereja harus menjadi contoh hidup sehat terhadap warganya, memberi contoh kepada masyarakat bagaimana pola hidup sehat, bagaimana mematuhi protokol yang ada. Itu juga bagian dari pelayanan gereja yang memampukan warga untuk menjadi teladan bagi sesamanya, sehingga masyarakat secara umum dapat melakukan kontrol yang sehat, yang benar, sehingga bisa terhindar dari penyakit yang ada. Nah, yang selanjutnya gereja juga bisa melakukan hal yang lain, paling tidak jangan menjadi sumber perkataan yang melemahkan, menyebarkan hoax dan seterusnya. Dan jadi tetap memberi semangat kepada masyarakat melalui media yang ada, melalui kehidupan warga jemaat. Itulah peranan dari gereja dan juga mungkin bagian-bagian yang lain. Artinya pandemi corona tidak menghalangi gereja, tetapi menjadi tantangan untuk tetap berkreasi mewartakan warta keselamatan. Ya. Jadi mungkin dapat saya katakan dari apa yang Pak Pendeta Pramati katakan ini, bahwa gereja harus bermanfaat bagi jemaat, ya, dan juga bagi masyarakat sekitar, gitu ya. Tadi sepintas saya dengar itu bagaimana berkreativitas di dalam kondisi saat ini dalam pelayanan yang ada. Nah, ini dengan pelayanan gereja, salah satunya pemeliharaan iman itu kan pernah diperdebatkan soal perjamuan kudus. Nah, ini dulunya perjamuan kudus itu pendeta yang melayangkan, kemudian diberikan ke majelis, diedarkan ke jemaat waktu masih ibadah di gereja. Dan saat-saat ini kan juga muncul gereja-gereja, ya, yang melayani perjamuan kudus secara online, atau bahkan kalau tidak online itu dilayani ya dengan dibagikan anggur, kemudian diberikan materi ibadah, kemudian suruh ibadah sendiri, perjamuan kudus sendiri. Itu kira-kira sah atau tidak itu, Pak? Ya, jadi kalau kita bicara soal sah dan tidaknya, yang pertama memang kita harus berbicara ulang secara teologis, dogmatis tentang sesuatu yang baru, makna tentang persekutuan, makna tentang ibadah. Karena dalam perjamuan ada dua unsur itu, ibadah dan persekutuan. Dan juga makna tentang berkat itu harus ditafsir ulang, harus mempunyai pemahaman yang baru. Sebab kalau kita hanya pakai pemahaman yang lama, pasti itu menjadi sebuah kendala, sesuatu yang menghalangi. Dengan pemaknaan ulang itu berarti penghayatan pada perjamuan kudus juga ada sesuatu yang baru harus diberi makna di situ. Nah, untuk pelayanan perjamuan kudus di Gereja Jendelago, memang untuk yang warga yang masih ibadah online, pemeliharanya dengan cara majelis-majelis gereja mengirimkan roti dan anggur ke setiap rumah yang ada ibadahnya, dan lalu ke dalam pelaksanaannya memakai format ibadah minggu, tetapi di tengah-tengah ibadah minggu ada pelayanan perjamuan. Sudah ada beberapa rekaman tentang pelayanan perjamuan secara utuh. Nah, ketika perjamuan terjadi di rumah, mereka menonton tayangan tentang perjamuan. Nah, di sini kalau kita bicara soal berkat, ada pemaknaan bahwa berkat, kita percaya bahwa berkat tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi berkat Allah adalah sebuah keajaiban yang lebih luas, lebih hebat daripada ruang dan waktu. Artinya tetap ada berkat Tuhan kalau kita benar-benar mengimani, dan juga tetap menjaga kekudusan, karena memang perjamuan adalah yang dikuduskan. Kekudusan itu
kita melatih warga untuk dapat menghayati makna dari perjamuan itu sehingga mereka menjaga kekudusan dari perjamuan itu sendiri. Dan nah dari hal itu sehingga kalau dikatakan sah atau tidak sah berarti jadi sesuatu yang dapat dilakukan oleh warga jemaat dengan penghayatan yang benar sehingga tidak akan mengurangi makna dari perjamuan itu sendiri. Ya, jadi kita tetap bisa berperjamuan meskipun di rumah kita dengan tetap menghayati kekudusan dari perjamuan daripada kita begitu. Nah itu ketika majelis mau mengantarkan anggur, itu apakah anggur dan roti itu diantarkan begitu saja atau ada proses sebelum pengantaran itu? Jadi kalau di lalu memang di Indo sudah dibagi-bagi kepada masjid yang akan membagikan ke warga, dan pembagian anggur biasanya diletakkan dalam botol dan rotinya dalam bentuk plastik yang diberi plastik untuk menjaga higienisnya. Nah, itu diberikan kepada warga. Sedangkan dalam proses kudus atau kalau prosesnya disengkar itu ya dalam proses ibadah itu. Jadi memang tidak ada secara khusus karena memang ya ada proses penghayat itu ada ketika peristiwa itu terjadi. Jadi kalau mungkin ada proses pemberkatan roti dan anggur sebelum itu ya, sebelum dibagikan ke jemaat-jemaat. Oh, tidak ada. Jadi pemberkatan yang terjadi dalam on the spot. Jadi pada peristiwa ya. Itu terjadi. Ya, jadi karena memang ada gereja-gereja yang belum berperjamuan kudus karena pandemi ini, ada yang sudah. Dan ya tadi dikatakan bahwa boleh sah dengan catatan harus menjaga kekudusan baik itu dalam ibadah dan ikut dalam sakramen perjamuan. Nah ini kita sudah berbincang-bincang dan dapat banyak hal. Yang pertama, kita bisa bernostalgia dengan Pak Pendeta Pramadi. Kita sebagai jemaat GKJ Dwiring dan mungkin jemaat-jemaat yang lain. Kemudian yang kedua, kita bisa ya sedikit mendengar akan aktivitas Pak Pendeta Pram. Sedikit cerita juga dari berbagi pengalaman dari pelayanan-pelayanan GKJ Dreambu yang saat ini ya dilayani dan digembalakan oleh Pak Pendeta Pramadi. Kemudian kita juga mendapatkan pembelajaran bahwa gereja harus tetap melakukan karya-karya, melayani jemaat dengan kreativitas tanpa meninggalkan kekudusan, dan juga gereja harus bermanfaat untuk lingkungan sekitar, tentunya sesuai dengan kondisi dan konteksnya masing-masing. Karena kita tidak bisa sana begini, sana begini, kita terus yang begini, sini nirusin, tidak bisa. Jadi sesuai dengan konteks kita masing-masing. Begitu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perjumpaan kita yang hanya sebentar ini. Ya, mungkin di lain waktu kita juga akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Pak Pendeta Pramadi dengan topik yang lain. Dan terima kasih Bapak Pendeta Pramadi Cahyono atas kesediaannya bersama dengan kami perbincangan hari ini. Dan untuk semuanya, sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.